Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita dapat berjumpa kembali pada pelajaran fikih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran fikih, kita bacakan surat Al-Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anakku yang soleh dan solehah, silakan buka halaman 7. Kemarin kita sudah di halaman 6 ya. Halaman 7 kalian lihat ya. Pak Malik juga punya referensi buku lain ya, di buku BSE Ibtidaiyah. Nah, nanti kalian lihat ya gambarnya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya agar mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Adapun makanan yang dihalalkan oleh agama Islam dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, semua makanan yang disebut sebagai rezeki yang halal dan baik. Kriteria makanan halal dan baik yaitu halal li zatihi ya, zatnya, cara memperoleh dan prosesnya halal, serta cara menyajikan, mengantarkan, dan menyimpan dilakukan dengan cara yang halal. Kemudian A, halal li zatihi, halal dari sisi zat. Apa yang dimaksud halal dari sisi zat? Halal dari sisi zat adalah apabila makanan itu diperoleh atau dibuat dari bahan dasarnya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dihalalkan dalam Islam. Contohnya adalah daging sapi, daging ayam, nasi, dan lain sebagainya yang tidak disebutkan haram di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. B, cara memperoleh halal. Makanan dikatakan halal apabila proses memperoleh makanan tersebut dilakukan secara halal. Artinya tidak melalui proses yang diharamkan dalam Islam, meskipun secara zat makanan itu halal, tetapi jika proses memperolehnya secara haram, maka makanan tersebut menjadi haram. Misalnya makanan halal, roti ya, seperti roti, kemudian yang diperoleh dengan cara membeli dari uang hasil berdagang barang halal. Karena proses memperolehnya halal, maka makanannya tetap menjadi halal. Sebaliknya, apabila roti tersebut dibeli dengan uang hasil mencuri, maka roti itu haram untuk dinikmati. Kemudian yang C, memproses halal ya. Yang C, memproses halal. Cara memproses halal. Maksud cara memproses halal adalah makanan itu diproses atau dimasak melalui proses yang halal. Contohnya, makanan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala
mengolah roti dengan bahan yang halal tanpa bumbu yang haram. Ya, lanjut di halaman 8. Ya, anak sekalian, halaman 8. D. Cara menyajikan, mengantarkan, dan menyimpan harus halal. Selain memproses dan memperolehnya secara benar, halal, menurut syariat Islam, makanan harus disajikan dan disimpan pada tempat yang tidak membahayakan bagi tubuh. Contohnya, makanan yang disimpan pada tempat yang tidak membahayakan atau makanan yang diawetkan dengan bahan yang aman, sehingga ketika dikonsumsi berulang-ulang tidak berbahaya. Kemudian yang kedua, semua makanan yang berasal dari binatang ternak yang halal. Dalam memenuhi kebutuhan gizi, ternyata makanan manusia tidak cukup hanya dengan protein nabati, ya, tumbuh-tumbuhan nabati, melainkan perlu protein yang berasal dari binatang atau sering disebut protein hewani. Oleh sebab itu, beribu jenis ikan di laut, berjuta binatang di darat disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk manusia. Sungguh luar biasa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi binatang halal itu asal tidak berlebihan dan tidak melanggar batas larangan Allah. Berikut beberapa jenis binatang yang halal untuk dikonsumsi manusia. Lanjut. A. Jenis binatang ternak seperti sapi, kerbau, unta, kuda, dan kambing. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut: Uhillat lakum bahimatul an'am. Al-Maidah ayat 1. Ya, hewan ternak dihalalkan bagimu. Kemudian wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. An-Nahl ayat 5. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Quran surah An-Nahl ayat 5. Selain kedua firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut: An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzina fi luhumil khayli, rawahu Muslim. Artinya, dari Jabir bin Abdullah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin untuk makan daging kuda. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian B. Binatang yang diperoleh dari hasil berburu atau binatang yang hidup di hutan, seperti kelinci, rusa, ayam hutan, dan burung, kecuali yang berkuku tajam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Al-Maidah ayat 4. Katakanlah, dihalalkan bagi kamu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya
untuk berburu. Ya, Quran surah Al-Maidah ayat 4. Kemudian ada lagi di surah Al-Maidah ayat 96, Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu wa Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran surah Al-Maidah ayat 96. C. Binatang yang hidup di air tawar atau air laut seperti udang, ikan, rajungan, cumi-cumi, gurita, dan tiram. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, rawahu Malik. Laut itu suci airnya, lagi halal bangkainya. Hadis riwayat Malik dari Abu Hurairah. Lanjut D. Jenis belalang kecuali yang beracun. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, uhillat lana maitatanil hutu wal jarad. Dihalalkan bagimu dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Binatang darat lain yang tidak membahayakan kesehatan manusia seperti ayam, itik, angsa, dan burung puyuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ya, Quran surah Al-A'raf ayat 157. Jika dicermati dengan seksama dari ayat-ayat dan hadis tersebut, kita akan mengetahui betapa banyak binatang yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang boleh atau halal untuk dikonsumsi. Ya, anakku sekalian, tuh sampai halaman 10. Nah, nanti di nomor 3-nya hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah dididik untuk berburu. Nanti kita lanjutkan ya, sedikit-sedikit Pak Malik menyampaikannya melalui video. Nah, nanti juga kan kita ada Zoom ya, sambil kita tanya jawab di Zoom-nya. Oke, baiknya sekalian ya. Nanti lihat juga di layarnya ada dari buku BSE dan dari buku pelajaran kita ya. Tuh. Oke. Baik, sampai di sini dulu pelajaran fikih masih di makanan halal. Ya, ini juga udah masuk ke binatang tuh tadi. Ya, binatang. Nanti ada lagi binatang halal dan haram. Ini tadi sudah dijelaskan juga tuh. Ya, kita sudah membaca ada binatang-binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya. Baik anakku sekalian, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.